Pernahkah Anda mendengar kisah seorang TKW yang dipulangkan hanya karena ketahuan menjalankan ibadahnya? Inilah kisah nyata dari Ginah, seorang perempuan asal Tegal yang menguras air mata banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberkahi rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke cerita yang sangat menyentuh ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah untuk Anda semua. Sahabat semua, kali ini kita akan membahas kisah nyata yang datang dari Taiwan. Seorang TKW asal kota Tegal, bernama Ginah, dipulangkan oleh majikannya hanya karena ketahuan melaksanakan sholat. Cerita ini begitu menyentuh, karena memperlihatkan bagaimana perjuangan seorang muslimah di negeri orang tetap menjaga imannya. Simak kisah ini sampai selesai, karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Ginah Darin adalah seorang perempuan sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di kota Tegal. Kehidupannya sejak kecil tidak pernah jauh dari kesederhanaan. Ayahnya seorang petani dengan penghasilan pas-pasan, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang sesekali membantu tetangga dengan pekerjaan kecil. Ginah tumbuh menjadi sosok gadis yang mandiri, rajin, dan tidak pernah malu bekerja keras. Meski hidupnya sederhana, ia memiliki mimpi besar untuk bisa membantu keluarganya keluar dari lingkaran kesulitan ekonomi. Sejak lulus sekolah menengah, Ginah sebenarnya ingin melanjutkan kuliah. Namun kondisi keuangan keluarga membuat keinginannya terpaksa ia pendam. Kakaknya yang lebih dulu bekerja serabutan di kota juga belum bisa membantu banyak. Sementara adiknya masih harus melanjutkan sekolah, sehingga orang tuanya sering kebingungan mencari biaya tambahan. Dari situlah Ginah mulai berpikir lebih jauh. Ia ingin mencari jalan keluar lain, meskipun harus merantau jauh dari tanah kelahiran. Beberapa tetangga Ginah yang pernah bekerja di luar negeri sering bercerita bahwa menjadi tenaga kerja wanita bisa menghasilkan uang lebih cepat dibandingkan bekerja di kampung. Memang, risikonya besar, tetapi hasilnya juga sebanding. Mendengar cerita itu, Ginah semakin yakin untuk mencoba. Meski hatinya berat, ia sadar inilah satu-satunya cara untuk bisa membahagiakan orang tuanya. Setelah melalui proses panjang, termasuk pendaftaran, pelatihan, hingga menunggu panggilan, akhirnya kabar itu datang. Ginah diterima untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Taiwan. Perasaannya bercampur aduk, senang karena ada harapan baru, namun sedih karena harus berpisah dengan keluarga untuk waktu yang lama. Hari keberangkatannya pun menjadi momen penuh air mata. Di terminal bus menuju bandara, ibunya memeluk erat sambil berpesan, "Nak, jangan lupa sholat dimanapun kamu berada. Jangan tinggalkan Allah meski kamu jauh dari kami." Kata-kata itu terpatri dalam hati Ginah. Ia berjanji akan selalu menjaganya. Dengan langkah berat namun penuh harapan, Ginah pun berangkat meninggalkan tanah kelahirannya. Dalam hati ia berdoa, semoga perjalanan ini menjadi jalan pembuka rezeki yang halal, membawa berkah, dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Sesampainya di Taiwan, Ginah langsung ditempatkan di rumah majikannya. Rumah itu besar, modern, dan dipenuhi perabotan canggih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Awalnya, Ginah merasa canggung, tetapi karena ia tipe orang yang cepat beradaptasi, perlahan ia belajar dengan sabar. Majikannya terdiri dari sepasang suami istri dengan 2 anak kecil. Tugas Ginah adalah mengurus rumah, membersihkan, memasak, dan menjaga anak-anak jika diperlukan. Hari-hari pertama berjalan cukup baik. Majikan merasa puas karena Ginah pekerja keras, cepat belajar, dan tidak banyak mengeluh. Anak-anak majikannya juga mulai dekat dengannya karena ia sabar menemani mereka bermain. Meski begitu,
Ada hal yang membuat Ginah merasa berat. Ia tidak pernah tahu bagaimana sikap majikannya terhadap ibadahnya sebagai seorang muslimah. Sejak di penampungan, Ginah sudah mendengar cerita bahwa beberapa majikan di luar negeri ada yang tidak suka jika pekerjanya melakukan ibadah. Hal itu membuatnya khawatir. Namun, ia tidak ingin meninggalkan sholat, karena sholat baginya adalah sumber kekuatan. Ia pun mencari cara agar bisa tetap beribadah tanpa diketahui. Setiap selesai bekerja atau saat majikan tidur, Ginah sering mencuri waktu untuk sholat di kamar kecil atau di sudut kamar tidurnya. Ia melaksanakan ibadahnya dengan cepat namun penuh khusyuk. Hatinya lega setelah menunaikan kewajiban itu, seakan beban berat di punggungnya terangkat. Meski lelah bekerja seharian, Ginah selalu mengingat pesan ibunya untuk menjaga sholat. Baginya, pekerjaan hanyalah sarana mencari rezeki, sedangkan sholat adalah kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Namun, ia juga sadar bahwa suatu hari majikannya mungkin akan tahu. Dan saat itu tiba, ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Hari demi hari, Ginah semakin lihai mengatur waktu. Ia tahu kapan majikannya sibuk, kapan anak-anak tidur, dan kapan ia bisa mencuri kesempatan untuk sholat. Biasanya, ia menggelar sajadah kecil di balik tirai kamarnya. Ia membaca doa dengan suara lirih, hampir tanpa suara, agar tidak terdengar. Sholat bagi Ginah bukan hanya sekadar kewajiban, tapi juga penenang hati. Setiap kali ia menundukkan kepala, air matanya sering mengalir. Ia rindu keluarganya di Tegal, rindu suasana masjid kecil di kampungnya, dan rindu suara adzan yang tidak pernah ia dengar di Taiwan. Semua itu ia simpan dalam doa-doanya. Namun, ada kalanya Ginah merasa was-was. Pernah suatu malam, saat ia sedang melaksanakan sholat Isya, salah satu anak majikannya terbangun dan hampir masuk ke kamarnya. Ginah buru-buru menutup tirai, lalu berpura-pura sedang membereskan pakaian. Hatinya berdegup kencang, tapi ia merasa lega karena tidak ketahuan. Setiap kali mengalami hal itu, Ginah selalu berdoa agar Allah melindunginya. Ia sadar betapa besar risikonya, namun ia yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya yang tetap menjaga kewajiban tanpa pertolongan. Meski begitu, rasa cemas itu selalu menghantui, hingga suatu hari, yang ia takutkan benar-benar terjadi. Pagi itu, Ginah seperti biasa bangun lebih awal. Ia ingin melaksanakan sholat subuh sebelum mulai bekerja. Ia menutup pintu kamarnya rapat-rapat, lalu melaksanakan sholat dengan tenang. Namun, saat ia sedang sujud, tiba-tiba pintu terbuka. Majikannya masuk tanpa mengetuk. Ginah terkejut, tapi ia tidak menghentikan ibadahnya. Setelah selesai salam, ia menoleh dan melihat wajah majikannya penuh tanda tanya. Suasana menjadi hening. Ginah hanya bisa menunduk, berusaha menjelaskan dengan bahasa terbatas bahwa ia sedang berdoa. Namun, majikannya tidak terlihat senang. Sejak kejadian itu, majikan mulai memperhatikan gerak-gerik Ginah. Ia sering memeriksa kamar tanpa pemberitahuan, bahkan menegur jika melihat Ginah seperti sedang melamun dengan tasbih kecil di tangan. Ginah mencoba tetap bekerja dengan baik agar majikan tidak marah, tapi hatinya selalu gelisah. Hari demi hari, sikap majikan semakin dingin. Hingga akhirnya, majikan memanggilnya dan mengatakan bahwa mereka tidak nyaman dengan kebiasaannya. Dengan nada tegas, mereka memperingatkan Ginah untuk tidak lagi melakukan ritual itu di rumah mereka. Ginah hanya bisa menunduk. Hatinya terasa sesak, namun ia tidak berani membantah. Sejak ketahuan sholat, kehidupan Ginah di rumah majikannya berubah drastis. Jika sebelumnya majikan sering tersenyum, kini wajah mereka terlihat dingin setiap kali menatap Ginah. Teguran demi teguran mulai muncul. Kadang hal kecil pun dibesar-besarkan. Bagi Ginah,
Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi sudah masuk ranah hati yang membuatnya semakin berat. Hari itu, majikan memanggilnya untuk berbicara serius. Ginah duduk dengan gugup, menundukkan kepala sambil meremas-remas tangannya. Dengan bahasa campur aduk antara Mandarin sederhana dan isyarat tubuh, majikannya menyampaikan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan kebiasaan Ginah beribadah. Menurut mereka, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima di rumah tersebut. Hati Ginah seketika runtuh. Ia merasa seperti ditusuk dengan kata-kata yang sulit ia pahami seluruhnya, namun cukup jelas untuk dimengerti. Ia tidak diinginkan lagi. Majikan kemudian mengambil keputusan tegas. Ginah harus dipulangkan. Alasannya sederhana. Tidak cocok. Kalimat itu terngiang di telinga Ginah, meski hatinya tahu penyebab utamanya adalah ibadah yang ia jaga. Malam itu, Ginah tidak bisa tidur. Ia memandangi foto keluarganya yang selalu ia simpan di tas kecil. Air matanya mengalir deras. Ia ingat wajah ibunya yang berpesan agar selalu menjaga sholat dimanapun berada. Pesan itu menjadi kekuatan. Tapi kini pesan itu pula yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Dalam hati ia berkata, kalau ini ujian dari Allah, aku harus sabar. Mungkin ada rencana yang lebih baik untukku. Keputusan majikan ini memang sangat berat. Ginah baru beberapa bulan bekerja. Gajinya pun belum sempat terkumpul banyak. Ia membayangkan bagaimana wajah keluarganya saat tahu ia dipulangkan lebih cepat. Namun di sisi lain, ada rasa tenang karena ia tidak pernah melanggar janji pada dirinya sendiri untuk tetap menjaga ibadah. Hari-hari menuju kepulangan terasa begitu panjang bagi Ginah. Ia tetap melakukan pekerjaannya, meski tahu waktunya di rumah majikan tinggal menghitung hari. Setiap langkah terasa berat. Setiap tarikan napas membawa sesak. Di sudut hatinya, ada perasaan gagal. Ia belum sempat membantu banyak untuk keluarga, belum sempat menabung seperti rencananya, tapi sudah harus pulang. Ketika hari keberangkatan tiba, majikan hanya mengantarnya dengan wajah datar, tanpa ucapan perpisahan hangat. Ginah berjalan menuju mobil yang membawanya ke bandara dengan langkah gontai. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menatap langit Taiwan untuk terakhir kalinya, lalu membisikkan doa. Ya Allah, Engkau yang menuliskan semua ini. Aku pasrah, tapi jangan biarkan aku kehilangan harapan. Di bandara, ia duduk sendirian menunggu penerbangan. Wajahnya pucat. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Namun ada kekuatan lain yang tumbuh dalam dirinya. Ia sadar, meski dipulangkan, ia tidak sendirian. Allah selalu bersamanya. Keyakinan itu menjadi penopang di tengah rasa sedih yang tak terbendung. Dalam perjalanan pulang, Ginah memandangi awan dari jendela pesawat. Ia teringat kembali alasan awal mengapa ia merantau. Ingin membantu orang tua, ingin memberi pendidikan terbaik untuk adiknya, ingin melihat keluarganya bahagia. Meski gagal di Taiwan, ia percaya pintu rezeki tidak hanya ada di sana. Masih banyak jalan lain yang bisa ia tempuh. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga rasa lega. Ia bisa pulang dengan tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang muslimah. Ia tidak pernah menukar imannya dengan apapun. Itu sudah cukup menjadi kebanggaan tersendiri, meski perjalanannya tidak sesuai harapan. Setibanya di Tegal, suasana yang berbeda menyambut Ginah. Begitu turun dari bus di terminal, ia melihat ayah dan ibunya menunggu dengan penuh harap. Ibunya langsung memeluk erat sambil menangis haru. Ayahnya yang biasanya tegar pun tidak bisa menahan air mata. Alhamdulillah kamu pulang selamat, Nak, ucap sang ayah dengan suara bergetar. Meski hatinya hancur karena gagal bertahan di Taiwan, sambutan hangat keluarganya membuat Ginah merasa sedikit terobati. Ia sempat meminta maaf karena belum bisa membawa banyak uang.
Namun ibunya segera menenangkan. Nak, yang penting kamu pulang dengan selamat dan tetap menjaga sholatmu. Itu jauh lebih berharga dari apapun. Kata-kata itu menancap dalam hati Ginah. Ia sadar, meski belum bisa membahagiakan keluarganya dengan materi, ia sudah membahagiakan mereka dengan menjaga iman. Keluarganya bangga padanya, bukan karena harta, melainkan karena keberanian dan keteguhannya. Tetangga yang mendengar kepulangan Ginah pun banyak yang datang berkunjung. Mereka penasaran mengapa ia pulang lebih cepat. Ginah menceritakan dengan tenang bahwa ia dipulangkan karena ketahuan sholat. Alih-alih merasa malu, justru banyak tetangga yang kagum dengan keteguhannya. Tidak semua orang bisa sekuat itu. Ginah, kamu luar biasa, kata seorang tetangga. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga, Ginah sholat berjamaah dengan ayah, ibu, dan adiknya. Tangisnya pecah di sujud terakhir. Ia merasa Allah sudah menjawab doanya dengan cara yang tak terduga. Bukan dengan harta, tapi dengan kesempatan untuk kembali dalam pelukan keluarga. Kisah Ginah memberikan banyak pelajaran yang begitu dalam. Pertama, bahwa rezeki sejatinya sudah diatur oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menahannya jika memang sudah ditentukan. Meski Ginah kehilangan pekerjaan di Taiwan, ia percaya Allah pasti akan mengganti dengan jalan rezeki lain yang lebih baik. Kedua, kita belajar bahwa iman adalah harta paling berharga. Banyak orang mungkin rela menukar keyakinannya demi uang, tapi Ginah tidak. Ia memilih kehilangan pekerjaan daripada meninggalkan kewajibannya. Sikap ini menunjukkan betapa pentingnya memegang prinsip hidup meskipun berada di situasi sulit. Ketiga, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa keluarga sejatinya adalah tempat pulang paling indah. Meski Ginah gagal meraih mimpinya di perantauan, kepulangan ke pelukan keluarga adalah hadiah yang tak ternilai. Dukungan, doa, dan cinta keluarga adalah sumber kekuatan yang mampu menyembuhkan luka hati. Selain itu, Ginah juga menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir. Justru dari kegagalan itulah lahir kekuatan baru untuk terus berusaha. Ia mulai bertekad untuk mencari rezeki di tanah air, meski mungkin hasilnya tidak sebesar di luar negeri. Ia yakin, dengan doa dan kerja keras, Allah akan membuka jalan lain. Hikmah paling besar yang bisa kita ambil dari kisah Ginah adalah bahwa menjaga sholat, menjaga iman, dan menjaga diri tetap dalam lindungan Allah lebih penting daripada harta sebanyak apapun. Kisah ini bukan hanya tentang seorang TKW, tapi tentang keberanian seorang muslimah yang tetap teguh meski berada di negeri orang. Sahabat semua, kisah Ginah dari Tegal adalah pengingat bahwa iman tidak boleh tergadaikan oleh apapun, termasuk pekerjaan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menjaga sholat dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar positif, like, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.